Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman di rumah. Salam sehat untuk kita semua. Salam satu hobi. Jadi untuk para peternak-peternak pemula, bagaimana kabarnya? Apakah sekarang sudah berhasil beternaknya? Apakah masih gagal? Nah, jadi di video kali ini khusus untuk para peternak-peternak pemula, saya ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan yang pastinya berdasarkan pengalaman saya pribadi, teman-teman ya. Jadi di sini saya ingin memberikan tips kepada kalian peternak-peternak pemula dan juga peternak-peternak muda, bagaimana caranya agar ternak kalian itu bisa sukses, teman-teman. Dan yang pastinya kesuksesan itu pastinya ada pengorbanan, teman-teman ya. Tidak ada hal-hal itu yang instan saja. Kita masak mie pun itu ada prosesnya. Nah, jadi untuk para peternak pemula, kalian wajib menikmati proses daripada beternak ini sendiri, teman-teman. Nah, mungkin tips yang saya berikan kepada teman-teman di rumah ini nanti bisa berguna untuk kalian yang baru saja belajar beternak, teman-teman ya. Sebenarnya kalau untuk beternak itu sangat-sangat mudah kalau kita paham. Nah, maka dari itu sebelum kita beternak atau seiring berjalannya peternakan kita harus memahami terlebih dahulu ilmu-ilmu dalam beternak. Jadi di sini kita tidak bisa melihat orang sukses kita langsung mau membeli DOC atau membeli indukan yang banyak. Itu tidak bisa, teman-teman. Nah, jadi kita itu terlebih dahulu harus memahami ilmu-ilmu dalam beternak itu sendiri, teman-teman. Dan dengan adanya ilmu itulah yang nantinya akan mengantarkan kita ke jalan yang benar dengan kesuksesan yang kita inginkan, teman-teman. Nah, jadi untuk yang pertama tipsnya adalah pemilihan ayam itu sendiri, teman-teman. Pemilihan DOC itu sendiri. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya menganjurkan untuk teman-teman di rumah menggunakan ayam joper atau ayam KUB. Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya menggunakan ayam joper atau ayam KUB, teman-teman. Dan untuk ayam saya pribadi pun itu umur berkisar 50-60 hari atau 2 bulan kurang. Itu ayam saya sudah bobotnya itu sampai 1 kilo lebih, teman-teman. Nah, jadi di sini ada dua versi, teman-teman ya. Apabila kalian ingin mendapatkan ayam yang cepat, bobotnya itu cepat naik, kita itu harus ada target, teman-teman. Yaitu tadi dengan menggunakan kandang baterai seperti ini, teman-teman. Nah, jadi di sini saya menggunakan kandang baterai, teman-teman ya. Boleh teman-teman lihat sendiri. Dan di sini pun makanannya selalu tersedia. Nah, karena di sini kenapa makanannya ini selalu tersedia? Karena saya sendiri maunya targetnya itu cepat mengeluarkan ayam ini sendiri, teman-teman. Dan di sini saya juga menggunakan maggot. Nah, kegunaan maggot ini sendiri untuk menguraikan kotoran daripada ayam-ayam ini sendiri, teman-teman ya. Nah, jadi untuk yang pertama tadi yaitu kalian harus memilih ayam yang pas. Tidak boleh memilih ayam yang salah, teman-teman. Dan di sini karena saya berdasarkan pengalaman saya pribadi, teman-teman ya, saya menganjurkan untuk teman-teman di rumah kalian bisa menggunakan ayam joper atau ayam KUB, teman-teman. Karena untuk ayam joper atau ayam KUB ini sendiri dia itu memiliki gen yang menurut saya cepat besar, teman-teman. Nah, jadi di sini saya menyarankan apabila kalian ingin ayamnya cepat panen, kalian boleh menggunakan ayam joper atau ayam KUB ini sendiri, teman-teman. Nah, untuk yang pertama menggunakan ayam yang tepat. Itu untuk tips yang pertama, teman-teman ya.
Dan untuk tips yang kedua yaitu dari pakan. Nah, kalau saya pribadi dari umur 1 sampai 15 hari atau 2 minggu, itu ayamnya biasanya saya berikan konsentrat pedaging. Itu tidak ada campuran apa-apa teman-teman. Khusus konsentrat pedaging. Itu karena kita harus mengejar bobotnya terlebih dahulu di awal teman-teman ya. Nah, jadi boleh teman-teman lihat sendiri. Inilah ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya ini sangat-sangat sehat teman-teman ya. Sangat-sangat sehat. Kemudian ayamnya sangat-sangat gemuk. Namun di sini kita juga harus memikirkan biaya pakannya teman-teman. Nah, jadi di sini tadi saya menganjurkan untuk teman-teman di rumah menggunakan konsentrat pedaging di umur 1 sampai 15 hari teman-teman. Nah, jadi apabila teman-teman menggunakan konsentrat pedaging dari umur 1 hari atau 0 hari itu sampai panen, nah jadi kemungkinan besar walaupun kita mendapatkan keuntungan, itu pun keuntungannya sedikit teman-teman. Nah, jadi wajibnya kita menggunakan konsentrat pedaging itu di umur 1 sampai juga 15 hari teman-teman. Nah, jadi apabila ayamnya itu sudah lewat umurnya itu 15 hari, teman-teman boleh mencampurkan pakan itu sendiri teman-teman. Nah, jadi untuk pakannya itu sendiri saya menganjurkan untuk teman-teman di rumah, kalian boleh mencampurkan konsentrat pedaging dan juga tepung jagung itu sendiri teman-teman. Nah, jadi di sini kenapa saya tidak menganjurkan untuk teman-teman menggunakan dedak atau dedak padi lah ngomongnya di Bengkulu teman-teman ya. Nah, di sini kita pertanyakan itu tujuan kalian itu kemana? Nah, jadi apabila tujuan kalian untuk mengejar bobot ayam kalian atau mengejar cepat agar cepat panen, nah jadi di situ kita harus tahu asupan-asupan yang diberikan kepada ayam itu sendiri teman-teman. Nah, jadi apabila teman-teman menggunakan dedak padi, nah itu otomatis untuk kita panen atau mengejar bobot ayam itu sendiri bisa semakin lama teman-teman. Karena protein-protein itu harus benar-benar kita perhatikan, protein yang tinggi untuk ayam kita. Nah, jadi di sini kenapa saya menggunakan maggot juga teman-teman ya? Itu untuk cemilan ayamnya, bukan untuk makanan utama daripada ayam itu sendiri teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman salah kaprah selama ini bahwasanya maggot-maggot yang berada di bawah tempat ayam ini, yang pastinya maggot ini yang pertama keunggulannya bisa menguraikan kotoran-kotoran ayam itu sendiri teman-teman. Nah, kemudian maggot ini tidak bisa kita jadikan pakan utama di kandang kita, walaupun kata orang itu protein daripada maggot ini tinggi. Nah, yang jadi pertanyaan itu, maggotnya ini mendapatkan protein tinggi ini dari mana? Kita juga harus memberikan pakan yang bagus untuk maggot ini sendiri. Kalau saya pribadi, saya juga sering memberikan pur pada maggot itu agar proteinnya itu lebih tinggi lagi teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, apabila kalian ingin mengejar bobot ayam kalian agar kalian itu cepat panen, di sini saya perkirakan kalau untuk ayam saya di sini itu 50 sampai 60 hari atau 2 bulan teman-teman ya. Itu bobot badannya itu sudah lebih dari 1 kilo lebih teman-teman. Nah, jadi ini ayam-ayam kita di sini kapasitasnya 800 ekor teman-teman. Nah, jadi di lahan sempit seperti ini pun bisa kita manfaatkan dengan menggunakan teknik kandang baterai seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk takaran pakannya itu tadi kita menggunakan teknik 3-1 teman-teman ya. Jadi perbandingannya itu konsentrat pedagingnya itu 3 kilo, kemudian tepung jagungnya itu tadi 1 kilo teman-teman.
Itu kalau kalian ingin mengejar bobot ayam kalian itu agar cepat keluar atau cepat panen. Nah, jadi apabila teman-teman menggunakan dedak padi tadi, itu diperkirakan ayam kalian itu akan lambat juga teman-teman untuk panennya teman-teman. Nah, jadi itu tips yang kedua. Tips yang kedua, kalian harus pintar-pintar memilih pakan ayam itu sendiri. Dan di sini saya menganjurkan agar kita cepat mendapatkan bobot yang kita inginkan, makanan ayam ini harus tersedia terus teman-teman ya. Jadi teman-teman di rumah tidak boleh memberikan pakan itu sehari 2 kali, sehari 3 kali. Pokoknya apabila kalian ingin mengejar bobot ayam itu sendiri, kalian harus menyediakan terus pakan yang ada di sini teman-teman. Kemudian air minumnya juga harus tersedia juga teman-teman ya. Nah, jadi di sini yang terakhir atau yang ketiga yaitu cara pemeliharaan ayam itu sendiri teman-teman. Nah, jadi diusahakan ayamnya itu tidak boleh stres. Nah, jadi di sini saya menggunakan kandang baterai. Harapannya apa? Harapannya agar ayam saya itu tidak stres, itu yang pertama. Dan yang kedua, agar ayam kita ini tidak terlalu banyak gerak dan dia hanya makan saja teman-teman. Ibarat kata orang makan tidur itu pastinya kita bakal gemuk teman-teman. Begitu juga dengan ayam teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya selalu menyediakan makanan ayam itu sendiri. Saya tidak memberikan pakan itu 2 atau 3 kali atau 1-2 kali. Di sini ayamnya selalu tersedia makanannya teman-teman. Karena di sini untuk pemeliharaannya sendiri harus kita benar-benar manjain teman-teman. Karena kita ingin mendapatkan bobot yang cepat atau bobot yang kita inginkan teman-teman. Nah, jadi untuk pemeliharaan ayam ini sendiri sebenarnya kalau dibilang susah ya susah, kalau dibilang yang mudah sangat mudah teman-teman ya. Karena kembali lagi kepada teman-teman di rumah, bagaimana kemauannya tinggi atau tidak, bagaimana keingintahuannya itu tinggi atau tidak. Yang pastinya di sini saya tegaskan ke teman-teman di rumah, apabila kalian ingin bisnis di ayam ini sendiri, kalian harus tahu dulu ilmunya teman-teman. Jangan taunya di untungnya saja, kerugiannya juga harus dihitung, kekurangannya juga harus diperhitungkan. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa berguna untuk kita semua. Oke, mungkin untuk di video kali ini itu aja dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih banyak bosku.